Kuliah kerja lapangan adalah salah satu mata kuliah yang memberi pengalaman spesifik di masyarakat dan di dunia nyata dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan mahasiswa. Kami dari salah satu kelompok KKL Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2021, memilih lokasi KKL di Desa Cepogo dan lebih tepatnya di Dusun Tumang. Desa Cepogo. Desa Cepogo ialah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Boyolali. Desa Cepogo terletak di lereng Gunung Merapi dan lereng Gunung Merbabu. Mayoritas penduduk Desa Cepogo ialah menekuni kerajinan logam seperti kerajinan tembaga, kuningan, dan aluminium. Iwan Jaya Logam Art merupakan salah satu showroom tembaga dan kuningan yang ada di Dusun Tumang. Pemilik dari showroom ini ialah Bapak Iwan. Bapak Iwan dulunya merupakan seorang karyawan biasa yang bekerja di bidang seni tembaga dan kuningan di daerah Tumang. Hingga kemudian hari, Bapak Iwan mampu mendirikan sebuah showroom yang diberi nama Iwan Jaya Logam Art. Showroom ini berdiri sejak tahun 2008 hingga sekarang. Banyak sekali hasil produksi dari showroom ini, antara lain ialah home decor, alat catering, alat dapur, lampu taman, hingga berbagai macam barang produksi lainnya. Selain itu, di Iwan Jaya Logam Art menerima custom barang sesuai dengan minat dari pelanggan. Di sini, barang custom akan diolah dan diproduksi secara maksimal. Karena di Iwan Jaya Logam Art selalu memprioritaskan kepuasan para pelanggan. Bermacam-macam barang produksi yang dihasilkan oleh Iwan Jaya Logam Art dan bermacam-macam pula harga jualnya. Untuk barang-barang yang ada di Iwan Jaya Logam Art dijual kisaran mulai dari harga 500.000 hingga harga paling mahal yaitu harga custom. Untuk penjualan di Iwan Jaya Logam Art sebelum pandemi COVID-19 melanda, yakni mencapai kurang lebih 15 barang per bulannya. Bapak Iwan mengatakan bahwa penjualan paling jauh yakni di Eropa. Beliau juga menceritakan harga custom yang paling mahal yang pernah beliau terima
yakni 170 juta rupiah untuk pembuatan patung di daerah Sigi. Beliau juga kembali menjelaskan mengenai barang custom. Untuk barang custom, proses pengerjaannya itu terhitung lebih lama dibandingkan barang produksi yang biasa. Dikarenakan tingkat kerumitan dari barang custom itu berbeda-beda sesuai dengan permintaan para pelanggannya. Karena hal itu juga mengapa barang custom harganya lebih mahal dibanding dengan barang-barang yang biasanya. Untuk proses produksi, Bapak Iwan dibantu oleh 10 orang karyawan yang bekerja sama dengan beliau. Bahan baku yang digunakan yaitu tembaga dan kuningan diimpor langsung dari Cina. Namun Bapak Iwan mengambil dari daerah Surabaya dan Jakarta, yakni daerah terbesar supplier tembaga dan kuningan di Indonesia. Selanjutnya, mengamati proses produksi tembaga dan kuningan. Proses pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan terhitung tidak mudah karena tingkat kerumitannya yang tinggi dan tidak sembarang orang dapat melakukannya. Di sini Mas Nanang menjelaskan beberapa proses atau langkah-langkah yang harus dilalui ketika pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan. Beberapa langkah yang harus dilalui antara lain yakni proses pengukiran, proses penyetelan rangka, serta proses pengelasan, dan yang terakhir yaitu proses finishing. Sesuai dengan urutannya, maka proses yang pertama ialah proses penyetelan rangka. Kemudian mempersiapkan alat-alat untuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah pengukiran. Seperti inilah gambaran pengukiran menggunakan alat ukir dan diukir sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya memasuki langkah pengelasan. Pengelasan menggunakan alat las dengan bahan bakar gas LPG seperti yang ada pada video. Dan tidak semua produk harus dilas. Hanya produk-produk tertentu saja yang memang membutuhkan proses pengelasan ini. Selanjutnya atau tahap terakhir ialah finishing. Finishing menggunakan cairan kimia yang berfungsi untuk mengkilapkan produk. Dan for your information, di dalam kerajinan tembaga dan kuningan tidak membutuhkan pewarna tambahan atau cat atau yang lainnya, karena warna yang muncul didapatkan dari oksidasi kimia yang terjadi pada tembaga dan kuningan tersebut.